tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kiat-kiat hidup bahagia. Kita masuk kepada poin yang keempat. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan poin yang ketiga, di antara sebab seorang itu untuk menghilangkan dan mengurangi kegelisahannya, keresahannya dan lain sebagainya adalah dia dengan menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, apakah dengan belajar atau mengajar yang kaitan dengan ilmu, atau beramal atau berkegiatan dengan kegiatan yang positif, bisa dalam bentuk ibadah atau kegiatan positif yang lainnya, terutama yang dia sukai, sehingga dia bisa menikmati apa yang dia lakukan tersebut dan melupakan hal-hal yang menyebabkan keresahan dia, kegundahan dia. Taib. Kita masuk pada poin yang keempat.
Pada poin yang keempat ini kita mulai dengan hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Ya. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau asabaka syai'un, yaitu syai'un yakrahu, syai'un takrahuhu, sesuatu yang mungkin tidak engkau suka, engkau mendapatkan sesuatu. Artinya ketika berbicara hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan ini, seandainya aku begini, seandainya, maka hasilnya akan begini-begini. Fakul, walakin qul, akan tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan qaddarallah, Allah sudah takdirkan ini, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah akan melakukannya. Fa inna law, karena law, ya, kalau seorang suka mengatakan law, seandainya, ini akan membuka pintu syaitan, amalan syaitan. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi perkara itu menjadi dua jenis. Membagi perkara itu ada dua jenis, dua macam. Yang pertama yang mungkin, ya, mungkin bagi seorang hamba untuk bisa mendapatkannya.
atau menghindarinya kalau hal itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Mungkin artinya sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dia berusaha untuk mendapatkannya, sesuatu yang mungkin ini, maka dia bisa berusaha untuk mendapatkannya dengan usaha yang dia lakukan, diiringi dengan apa? Diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada hal-hal yang memang tidak mungkin ya, untuk dia ubah, yaitu hal-hal yang sudah terjadi pada masa yang telah lewat. Maka sikap seorang mukmin terhadap hal yang seperti itu, ya, dia hendaknya pasrah terhadap ridha, terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Sehingga dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, terjadi. Allah sudah menakdirkannya. Ya. Taib. Ini yang menjadi dasar poin yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ah wa mimma yadfa'u bihi al-hamma wal qalq ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimam bi 'amalil yawmil hadir wa qat'uhu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'ala al-waqtil madi. Dan di antara hal-hal atau sebab yang menghilangkan kegundahan, kegelisahan adalah memfokuskan pikiran kita terhadap waktu sekarang. Amalan apa yang bisa kita lakukan saat ini, kegiatan apa yang bisa kita hasilkan saat ini, fokus di situ. Bukan memikirkan hal-hal yang jauh di masa akan datang, ya, dalam artian memikirkan dalam artian sehingga dia resah, gelisah, kalau nanti gimana nih, bukan seperti itu. Karena ini kaitannya dengan hadis tadi. Dan tidak juga dia sedih terhadap apa yang telah terjadi pada waktu yang telah lewat. Walihada ista'adha Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah, ya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Ya Allah, a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku meminta perlindungan kepadamu dari alham wal hazan. Alham ya maknanya gelisah, resah. Al-hazan sedih, kesedihan. Apa bedanya? Fal haznu ala al-umuri atau al-huzn alal umuril madiyah allati la yumkin radduha wal istidrakuha. Ya, kesedihan itu adalah terhadap perkara-perkara yang sudah terjadi.
Ya, tidak mungkin untuk diubah. Artinya yang terjadi ya sudah terjadi. Ya. Ini al-huzn atau al-hazan. Ya, pada perkara yang sudah terjadi, orang sedih, memikirkan, kok hasilnya begini ya? Kok hasilnya Arya sedih? Ya, adapun alham alladhi yahdus bisababil khauf minal mustaqbal. Alham adalah kegelisahan yang terjadi disebabkan karena kekhawatiran terhadap apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ya. Fayakunul abdu ibna yaumihi, maka hendaknya seorang hamba itu, ya, diistilahkan di sini dia menjadi seorang ibna yaumi, yaitu dia fokus terhadap harinya, hari sekarang, apa yang bisa dia lakukan. Enggak usah khawatir dulu apa yang akan terjadi pada masa akan datang, apa yang sudah terjadi, ya, enggak usah disedihkan, karena kita tidak mungkin mengubahnya. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini hadis luar biasa, ihris ala ma yanfa'uk ini. Taib. Fa inna yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir. Maka dia memfokuskan, ya, usaha dan kesungguhannya untuk memperbaiki waktunya yang sekarang ini. Ya. Fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal a'mal wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal hazan. Karena ketika hati itu dia fokuskan, ya, dia konsentrasikan terhadap yang demikian, yaitu dia fokus terhadap, ya, waktu yang sekarang, apa yang dia saat ini ada, maka ini akan menyebabkan dia, sebagai sebab dia untuk menyempurnakan kesungguhannya dan usahanya tersebut, karena dia fokus, karena dia tidak, ya, teralihkan dengan kesedihan terhadap apa yang terjadi pada masa yang lalu, atau kekhawatiran terhadap apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Apa yang bisa dia lakukan saat ini, dia lakukan seoptimal mungkin. Wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal huzn. Maka dengan demikian seorang itu dia, ya, dia terhibur. Ya. Artinya dia sudah tidak memikirkan kesedihan dan kegundahannya lagi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fahuwa yahussu mal isti'anati billahi wat tam'i fi fadlihi alal jiddi wal ijtihad fi tahaqquq li husuli ma yad'u bi husulihi wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi li anna ad-du'a muqarinun lil amal.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdoa dengan satu doa atau arsyada, memberikan bimbingan kepada umatnya, ya, menunjukkan kepada umatnya suatu doa tertentu, maka beliau juga mendorong, ya, dalam keadaan juga kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah, tetapi di situ tetap harus ada apa? Al-jiddi wal ijtihad. Ya, kesungguhan, keseriusan untuk seorang itu bisa melakukan sebab-sebab, faktor-faktor yang bisa mendorong dia mendapatkan apa yang dia inginkan, faktor untuk sukses. Ya. Dia melakukan sebab dan juga menghindari hal-hal yang bisa menghalangi dia. Itu intinya. Ada kesungguhan. Li'anna du'a muqarinun lil amal, karena doa ya, itu temannya amalan. Bukan dia berusaha tanpa berdoa. Tidak juga dia berdoa saja tanpa ada usaha, tidak demikian konsepnya. Ya. Tidak demikian konsepnya. Fal abdu yajtahidu fima yanfa'uhu fid dini wad dunya. Seorang hamba dia bersungguh-sungguh. Dia serius dan berusaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuknya, baik dalam perkara agamanya atau dalam perkara dunianya. Wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi, dan dia meminta kepada Rabbnya, ya, keberhasilan dari apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Wa yasta'inuhu ala dzalik, dan dia meminta pertolongan pada Allah untuk mendapatkannya. Ya. Jadi sebab yang keempat ini untuk orang yang beriman saja atau bisa orang yang tidak beriman. Ya, karena kita sebutkan bahwa sebab-sebab kebahagiaan ini ada yang bisa dilakukan selain orang beriman. Ya. Bisa dilakukan orang yang tidak beriman tapi sangat terbatas. Ya. Bisa sampai batas, ya sudah, nggak usah pikirin apa yang sudah terjadi karena kita tidak bisa mengubahnya. Pikirkanlah saja, fokus saja terhadap apa yang ada sekarang. Sebatas itu. Tetapi seorang yang beriman, kita kembali kepada hadis tadi. Apa yang sudah terjadi pada masa yang sudah lewat, ya, dia bukan hanya sekedar sudah tidak bisa, tapi dia ada keridhaan terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia mengatakan tadi yang disebutkan dalam hadis tadi, qaddarallahu wa ma syafa'al. Ya, apa yang sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah inginkan atau kehendaki, Allah lakukan. Dan ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang itu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala,
maka hatinya akan menjadi tenang. Dan ini tidak ada pada selain orang-orang yang beriman. Ya. Di antara samarah, di antara buah keimanan terhadap takdir adalah apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'sau, supaya kalian itu tidak berputus asa ala ma fatakum, terhadap apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu bergembira sampai lupa diri terhadap apa yang kalian dapatkan dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara buah keimanan terhadap takdir. Seorang ketika dia gagal dalam tanda kutip, dalam artian dia tidak berhasil mendapatkan yang dia inginkan, sudah berusaha, bahkan kalau perhitungan manusia seluruh faktor sudah dia jalankan, ya, peluang untuk gagal mungkin sudah diminimalisir sampai 0, sekian persen, tapi gagal dalam keadaan, maksudnya gagal dalam artian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, bisa stres nggak orang kayak gitu? Ya kalau dia tidak beriman stres. Kok bisa ya? Kok pusing? Akhirnya putus asa, akhirnya ya cari pelarian yang tidak tepat. Tapi seorang yang beriman terhadap takdir, dia tahu yang dia bisa lakukan adalah berusaha, berdoa. Ya, ketika Allah takdirkan tidak dengan seperti yang dia inginkan, maka itu adalah apa yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sudah selesai. Ya, tinggal mencari hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Sebaliknya, kalau dia dalam keadaan mendapatkan suatu kenikmatan, prestasi misalnya, ya, atau kenikmatan-kenikmatan yang lain, dia tidak menyandarkan itu pada dirinya, sehingga lupa diri. Oh, ini karena aku hebat, oh karena ini, enggak. Ya, dia ingat bahwasanya ini yang telah Allah takdirkan untuk dirinya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga dia tidak lupa diri. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Ini hadis kita tadi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Ihris, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan pada Allah, jangan engkau merasa lemah. Artinya apa? Harus ada usaha. Jangan apa-apa bilang tidak bisa terlebih dahulu. Ya. Tapi usaha terlebih dahulu. Tapi ingat, seorang yang beriman bukan hanya sekedar berusaha. Dia tahu bahwasanya usaha dia itu tidak akan mungkin bisa berhasil kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Seorang yang tidak beriman, dia bisa saja berusaha tadi dengan segala ya faktor yang mendukung keberhasilan dia, tapi dia tidak ada bentuk isti'anah billah,
meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah inti dari tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat yang paling inti. Jadi sejalan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ibadah siapa yang melakukan? Hamba. Yang melakukan adalah hamba. Artinya usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi dia tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia meminta pertolongan. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Nah, seperti ini. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Jangan merasa lemah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolong, siapa yang bisa menghalangi? Ya, lemahnya seorang beriman ketika dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sesuatu terjadi padamu yang tidak diinginkan, maka jangan engkau mengatakan fala taqul law anni fa'altu ya kana kadza wa kadza. Seandainya seperti ini ya, sebenarnya kalau ini yang kita lakukan mungkin hasilnya demikian. Akhirnya ribet di situ saja. Bukan tidak boleh evaluasi, bukan. Tetapi maksudnya di sini jangan sampai ini jadi suatu penyesalan yang mendalam, sehingga lupa bahwasanya itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, evaluasi boleh. Ya, oh tadi kemarin kita salahnya ini, ya mungkin nanti kita masa datang coba kita perbaiki, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika seorang itu merasa ya seolah-olah yang menjadi faktor kegagalan, faktor bahwasanya dia tidak berhasil adalah murni karena tadi sebab-sebab ini. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Dia lupa mungkin dia minta tolong kepada Allah sebelumnya. Ya, terlalu yakin terhadap sebab. Mengandalkan sebab tanpa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Oh ya, berarti kalau qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al ini diucapkan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Karena kita tahu kalau sudah terjadi, oh itu berarti takdir Allah. Sesuatu yang belum terjadi kita tidak tahu. Ya, misalnya kadang terjadi di antara kita ikhwah ini, saking masya Allahnya. Qadar Allah saya tidak bisa datang nanti. Ya, kok tahu? Qadar Allah saya tidak bisa datang nanti. Kan nanti, dari mana kita tahu tidak bisa datang? Bilang aja niat kagak datang. Ya. Sesuatu yang sudah terjadi itu yang kita tahu bahwasanya Allah telah mentakdirkan demikian. Ya. Apa yang belum terjadi? Ya mana kita tahu, karena namanya takdir itu rahasia Allah. Nah, jadi jangan ini juga penggunaan qadarullah ini ya. Ya. Harus pahami qadarullah wa masyafa'al terhadap suatu yang bagaimana? Sesuatu yang sudah terjadi. Bukan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena law tadi membuka amalan syaitan. Ketika seorang berandai-andai seandainya, tadi syaitan masuk di situ.
Akhirnya timbul apa? Penyesalan, putus asa dan lain sebagainya, nasallahu alaihi. Atau tidak mengembalikan sesuatunya kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qala fa jama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi 'alal umurin nafi'ah fi kulli hal wal isti'anah billah wa damul inqiyad lil ajz alladhi huwal kasal ad-dar wa baina al-istislam lil umuril madiyah an-nafidah wa musyahadah qada'illahi wa qadarihi. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara perkara atau perintah untuk bersungguh-sungguh bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat pada setiap keadaan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak inqiyad, pasrah tunduk terhadap kelemahan, yaitu kemalasan yang memadaratkan. Ya, harus semangat. Ya. Dan juga antara al-istislam, ya, istislam dia pasrah dan terima terhadap perkara-perkara yang sudah terjadi. Ya, wa musahadati qada'illahi wa qadarihi, artinya dia ya nerima apa yang telah menjadi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alal umura qismain. Dan di sini beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perkara itu menjadi dua. Ini yang kita sebutkan di awal. Qisman yumkinul abdu as-sa'yu fi tahsilihi aw tahsili ma yumkinu minhu aw daf'ihi aw takhfifihi fahada yubdi fihi al-abdu majhudahu wa yasta'inu bima'budihi. Yang pertama adalah perkara yang mungkin bagi seorang hamba dia berusaha untuk mendapatkannya, ya. Mendapatkan apa yang mungkin dari perkara tersebut. Atau kalau sesuatu yang tidak dia sukai, dia berusaha untuk menghindarinya atau menguranginya, ya, mengurangi faktor-faktor ya yang bisa, hal-hal yang bisa mendatangkan hal yang tidak dia sukai tadi. Fahada yubdi fihi al-abdu majhudahu. Pada perkara yang seperti ini yang masih mungkin untuk dia lakukan, maka dia berusaha sungguh-sungguh, ya, wa yasta'inu bima'budihi, dan dia meminta pertolongan kepada ma'budnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qisman la yumkinu fi dzalik, dan ada perkara yang tidak mungkin kita mau ubah lagi, yaitu yang sudah terjadi, terjadi. Ya. Fahada yatama'innu lahul abdu wa yarda wa yusallim. Maka pada perkara yang sedemikian ini hendaknya seorang hamba itu sudah dia tenang saja, merasa tenang. Dia ridha saja dan dia pasrah. Kenapa? Karena itu yang sudah Allah takdirkan dan tetapkan untuk dia. Wala raiba anna mura'ata hadzal asal sababun lisurur wa zawalil hammi wal gham. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ketika seorang itu dia menjaga perkara ini, apa yang terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apa yang bisa dia lakukan, dia berusaha dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kata menyerah bagi dia. Tetapi ketika sesuatu itu sudah terjadi, ya, ada hal yang tidak dia sukai, ya, dia katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang sudah kita lakukan, ya, kita sudah melakukan faktornya, kita sudah minta pertolongan pada Allah, tapi ini yang Allah takdirkan, sudah terima saja.
Sehingga ini menjadi apa? Menjadi sebab lisururi, seorang itu tetap merasa gembira, senang. Tenang saja dia, apapun yang terjadi. Ya, dan hilangnya kegelisahan dan kegundahan. Wallahu taala alam. Nah, ini hadis luar biasa. Ya, kalau sudah bilang hadis ini luar biasa, ayat luar biasa, biasanya diminta hafalan. Ya enggak? Ya, ini kayaknya masih ada teman-teman yang Bandung nih, enggak ditanya lagi hafalan yang kemarin. Masih ditanya. Siapa yang mau setor hafalan kemarin ayatnya? Mana yang Bandung? Abdul Aziz sudah kemarin, yang lain? Ya, sadal Pak Yudi. Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ahsanta. Siapa lagi? Ya, ayat asal seorang itu bisa berbahagia, beramal soleh atau beriman yang diiringi dengan amalan soleh. Tanpa itu tidak mungkin seorang itu bisa bahagia dunia dan akhirat. Sama hadis ini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Ya, wa in asabaka syai'un, sebenarnya sampai sini aja sudah bagus, bisa hafal. Supaya kita tahu bahwasanya ya, setiap usaha kita selalu diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang semua orang kayaknya sudah paham. Tetapi pada prakteknya ya, orang lebih banyak faktor usaha dan sebab daripada doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya sekedarnya saja sepertinya. Memenuhi syarat aja, penting ada doa dan usaha. Nah, ini salah. Ya, seharusnya doanya yang dia lebih utamakan. Kenapa? Iktimad Allah, ini bagian dari tawakal. Bukan bagian dari, inilah tawakal. Karena tawakal itu adalah iktimad Allah disertai usaha. Ya. Jangan dia terlalu mengandalkan sebab. Ya, jangan dia terlalu mengandalkan kehebatan yang ada pada dirinya. Tapi dia selalu berusaha untuk iktimad, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.